Shalom, senang sekali bertemu lagi di dalam Daily Devotion hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal, sedangkan yang kelihatan itu adalah yang sementara. Nah, ini dikatakan Paulus di dalam surat 2 Korintus ini ya. Jadi di sini diajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita lebih membangun manusia batiniah kita daripada manusia lahiriah kita. Bagaimana kita harus memperhatikan yang kekal dan bukan yang sementara. Apa yang sedang kita banyak habiskan di saat-saat ini dalam kehidupan kita? Apakah kita habiskan untuk mencari kesenangan daging, menikmati keinginan-keinginan dunia? Atau kita lebih memperhatikan apa yang manusia roh kita butuhkan untuk kekekalan kita? Ketika kita membangun manusia roh kita, kita akan semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kita akan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Kita akan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Juga dikatakan Efesus 5 ayat 9 sampai 11 ya. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi dikatakan kita menelanjangi, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita. Nah, kita mulai memperbaiki apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mulai lepaskan itu. Dan kita harus menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang berkenan kepada Tuhan yang sesuai dengan firman Allah. Bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus kalau kita tidak punya kebiasaan yang mirip dengan dia, kesenangan yang sama dengan dia, karakter yang semakin menyerupai Kristus. Nah, bagaimana dia akan senang bersekutu dengan kita padahal tidak memiliki kecocokan dalam karakter, dalam sifat, dalam kesenangan? Bagaimana kita akan berjumpa dengan Tuhan kalau kita tidak memiliki keintiman dan persamaan karakter dengan kita? Bukankah kita juga bersahabat dengan orang yang kita merasa nyaman? Benar? Nah, disitulah kita bisa mengetahui ketika kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita mulai menanggalkan itu, kita mulai meninggalkan itu, dan biar manusia batiniah kita itu semakin dibangun, semakin menyerupai Tuhan, dan hari demi hari Tuhan akan semakin mendekatkan diri kepada kita. Juga dikatakan itu Markus 10 ayat 30 ya, orang-orang yang di dalam masa penganiayaan ya, hidup di dalam penolakan karena kebenaran ya, dikatakan orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudaranya, laki-laki, perempuan, ibu, anak, ladangnya, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan walaupun ditentang oleh orang-orang sekitar kita, kita tetap teguh. Sebab kata Tuhan, kita akan menerima 100 kali lipat. Nah, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dan janji firman Tuhan adalah bisa diuji dan bisa dibuktikan. Jadi, kita harus kuat untuk melakukan firman Tuhan. Jangan tanggung-tanggung mencintai firman Tuhan. Lakukan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita rela dan mencintai firman Tuhan lebih dari apapun di dalam kehidupan kita, kita akan melihat Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Shalom, Tuhan memberkati.